Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawir Nurdin, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Jenis pencemaran yang pertama adalah pencemaran pada tanah. Pencemaran pada tanah ialah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Penyebab pencemaran tanah beragam, biasa diakibatkan oleh polusi tanah seperti sampah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia ekosistem secara keseluruhan. Masalahnya adalah penyebab pencemaran tanah pun bisa jadi oleh manusia itu sendiri. Pencemaran tanah juga berarti adanya bahan kimia beracun dan konsentrasi cukup tinggi dalam tanah, hingga berpotensi membunuh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, dan juga menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada manusia serta ekosistem secara meluas. Hal-hal yang mungkin menjadi penyebab pencemaran tanah di sekitar kita itu bisa berupa limbah padat, limbah cair, limbah organik, limbah industri, dan limbah pertanian. Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran pada air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran air disebabkan oleh limbah industri, yaitu bahan kimia cair maupun padat, dan sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun ke dalam tanah. Dan dapat juga disebabkan oleh limbah rumah tangga seperti sampah padatan seperti plastik, kaleng, gelas, batu, baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Dampak pencemaran pada air adalah jika terlalu banyak zat pencemaran pada air, limbah akan menurunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alami yang seharusnya terjadi pada air limbah juga akan terhambat. Dan banyaknya organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar, yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Akibat dari pencemaran air adalah dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, dan dapat merusak ekosistem air. Jenis pencemaran yang ketiga adalah pencemaran pada udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisika atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan. Sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik, zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia adalah pembakaran sampah dan lain-lain. Dampak dari pencemaran udara ialah debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru, bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Seperti pada video di atas, kita dapat melihat penyakit lainnya seperti infeksi saluran pernapasan akut, asma, paru-paru basah, dan serangan jantung. Menurut saya, pencegahan atas pencemaran lingkungan ini dapat dilakukan dengan mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan membuat kita semua sadar akan pentingnya sebuah lingkungan, dan maaf jika ada salah penulisan maupun perkataan.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.